Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fema Mailani dengan NIM 123008007 dari program studi biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia memiliki fungsi penting bagi tubuh seperti menyebarkan oksigen, metabolisme, hingga memberi nutrisi ke semua sel-sel dalam jaringan tubuh. Urutan sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, ada peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil yaitu pulmoner. Proses peredaran darah pada manusia disebut juga sebagai peredaran tertutup, sebab cara bekerjanya secara langsung di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia tidak bekerja sendiri. Proses ini memerlukan kerjasama dari berbagai komponen organ tubuh untuk mengalirkan darah sebagaimana mestinya. Komponennya yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah adalah zat utama yang bertugas mengangkut semua jenis unsur yang terkandung di dalam tubuh, seperti membawa nutrisi dari asupan makanan dan minuman, hormon, antibodi, oksigen, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu jantung. Jantung merupakan organ inti yang berada di dalam rongga dada bagian kiri. Perannya yaitu memompakan darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari dua sisi dan kedua sisi tersebut bekerja beriringan untuk menerima darah yang sudah tidak mengandung oksigen dan menerima darah yang kaya akan oksigen. Lalu ada pembuluh darah. Pembuluh darah mempunyai peran dalam mendistribusikan darah dari jantung untuk disebarluaskan ke seluruh anggota tubuh. Pembuluh darah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri. Yang kedua yaitu pembuluh vena. Dan yang ketiga yaitu pembuluh darah kapiler. Urutan sistem peredaran darah manusia yaitu bersifat ganda, ada peredaran darah besar dan juga kecil. Sistem peredaran darah besar disebut sistemik, yaitu sirkulasi untuk menggerakkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pada proses ini, terjadi pengiriman darah yang memuat oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang sudah terdeoksigenasi agar kembali ke jantung. Adapun alur dari peredaran darah besar, yaitu darah yang kaya oksigen dipompa dari bilik kiri jantung ke aorta, kemudian ke arteri, kapiler, dan pembuluh balik. Di jaringan kapiler, darah melepaskan oksigen dan nutrisi, serta mengambil karbon dioksida dan sisa metabolisme. Darah kemudian dibawa kembali ke jantung melalui serambi kanan. Selanjutnya yaitu urutan sistem peredaran darah kecil. Urutan sistem peredaran darah kecil disebut juga sebagai pulmoner, yaitu sirkulasi untuk menggerakkan darah dari jantung ke paru-paru. Sistem peredaran darah kecil berguna untuk mengalirkan darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru supaya menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Adapun alur dari peredaran darah kecil, yaitu darah dengan kadar oksigen rendah dipompa dari bilik kanan jantung ke arteri pulmonalis, kemudian ke arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di kapiler, karbon dioksida dilepaskan ke vesikel paru dan oksigen segar masuk ke aliran darah. Kemudian darah dibawa kembali ke jantung melalui serambi kiri. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem peredaran darah pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.